kabar ini di malam hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya Kanal. Dan di sini Wanda yang menemani kamu tentunya sampai nanti di informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Oke, mungkin Wanda udah agak lama openingnya tapi oke nggak apa-apa ya Kanal. Terlambat sedikit itu hal biasa ya. Oke. Di sini seperti biasa Kanal pasti sudah tahu dong ya. Kita setiap malam ini hari Rabu ya, malam Kamisan bukan malam Kamisan ya kan. Setiap malam Kamis kita selalu kedatangan tamu dari dosen UI Syahada, yaitu talk show bersama dosen UI Syahada di malam hari ini. Dan di depan Wanda juga sudah ada narasumbernya, yaitu ada Bapak Samsuddin Muhammad yang menemani ruang dengarkan tahu. So kalau gitu langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak di malam ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Tadi dari rumah ke studio gimana Pak, lancar? Alhamdulillah lancar. Walaupun buru-buru tadi. Agak buru-buru. Hampir lupa ya Pak ya, bahwa malam ini ada pertemuan di malam hari. Oke, rekan-rekan. Oke, ada Wanda dan juga Pak Samsuddin yang menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Yang kita bakal berbincang di sini 1 jam ke depan tentunya. Untuk tema kita di malam hari ini tentang apa Pak? Tema kita malam hari ini tentang pasar modal syariah. Itu adalah tentang pasar modal syariah. Apalagi mungkin untuk mahasiswa Syahada ya pasti paham ya. Oke. Temanya pasar modal syariah. Langsung aja, apa sih Pak? Boleh dijelaskan sedikit apa sih Pak maksud dari pasar modal syariah ini? Oke, terima kasih. Langsung aja ya. Iya. Pasar modal syariah ya. Jadi pasar modal syariah ini namanya juga pasar ya. Ini bisa kita katakan pasar abstrak ya. Kalau pasar real itu sama pasar Sangkumpal Bonang kan. Jadi nampak dia pasarnya, nampak barang yang dijual kan. Tapi pada dasarnya sama ya. Tempat berjumpanya pembeli dan penjual kan. Di pasar sama juga ya. Ada pembeli, ada penjual. Di pasar modal pun sama. Ada pembeli dan ada juga penjual. Tapi apa yang dibeli, apa yang dijual, nah itu beda. Kalau di pasar kita lihat banyak barang kebutuhan pokok ya. Nah kalau di pasar modal ini yang diperjualbelikan ada produknya juga ya. Tapi kalau di pasar modal itu istilahnya instrumen keuangan yang dijual ya, atau surat-surat berharga. Nah surat-surat berharga ini adalah sarana kita untuk berinvestasi sebetulnya. Makanya kalau bicara pasar modal ini tidak terlepas dari investasi ya. Makanya waktu talk show yang lalu saya ambil topik sebetulnya kemarin itu mengenal saham syariah. Tentang pasar modalnya, di mana sih saya bisa mendapatkan saham syariah, membeli saham syariah? Ya tentunya di pasar modal. Jadi ini materinya sebetulnya lebih luas ya, lebih luas. Jadi pasar modal. Jadi di samping saham itu banyak sebetulnya bisa kita katakan produk ya, yang bisa kita beli di pasar modal. Nggak cuma saham, tapi banyak jenisnya. Ada nanti namanya reksadana ya, ada namanya obligasi, ada namanya apalagi ada kalau syariahnya ada sukuk namanya ya. Kalau kita sesuai tema yang kita ambil, kita kan pengennya syariah ya. Terhindar dari unsur-unsur yang riba dan sebagainya. Jadi kita beli ya produk-produk yang berdasarkan syariah tersebut. Ada sukuk, ada saham syariah ya, ada reksadana syariah juga ya. Nah, itu termasuk jenisnya ya Pak ya? Iya, itu termasuk jenisnya yang diperdagangkan ya. Nah, itu sarana kita ya untuk investasi lah. Pasti semua kita ingin namanya investasi. Mungkin sebagian ya investasi itu hanya sebatas kalau sebagian orang ya investasi, tapi cenderung ke aset yang nyata ya, aset yang real. Apa investasinya? Bangun kos-kosan misalnya kan itu kan. Emas. Nah itulah investasi real. Tapi kalau di pasar modal itu investasi yang abstrak bisa kita katakan ya, yang tidak nampak bentuk asetnya, tapi kita punya bukti kepemilikan. Nah,
apakah dia berupa lembar kertas ya, sertifikat. Nah, bahkan sekarang ya kalau buktinya biasanya disebut file elektronik ya, yang dikirimkan ke email kita biasanya ya. Nah itu gitu ya maksud dari pasar modal syariah ini dan jenis-jenisnya. Dan apa saja sih Pak peran-peran dari pasar modal syariah ini? Perannya, kegunaannya ya. Jadi pasar modal syariah ini ya, ini banyak sebetulnya peranannya, kegunaannya ya. Untuk investor ya, untuk kita ya. Kalau di pasar modal itu kalau kita teliti ya, itu sebagian besar itu investor itu sebetulnya usia muda, mahasiswa paling banyak, SMA pun banyak. Di pasar modal. Iya, di pasar modal itu sebetulnya, cuma sayangnya di daerah kita saya perhatikan belum pada berminat mahasiswa itu untuk transaksi di pasar modal. Jadi Wanda penasaran karena Wanda masih muda ya. Iya. Coba dilihat di misalnya di kampus di daerah lain di Jawa sana, udah hampir mahasiswa itu menggunakan pasar modal ya, menggunakan membeli saham misalnya. Yang pertama ya gunanya ya fungsinya itu ya untuk sarana investasi. Sarana untuk investasi kita ya. Jadi daripada kita misalnya nabung di bank ya. Nah, itu untuk ini di pasar modal. Nah, nabung di bank itu bahkan kalau kita kaji secara ekonomi itu nggak disebut investasi lagi. Kenapa nggak disebut? Karena investasi itu kan ada imbal hasil yang kita harapkan di masa yang akan datang. Bagaimana dengan tabungan? Ya, sebagian ahli mengatakan ya tabungan itu nggak bisa dikatakan investasi karena imbal hasilnya mana? Hampir tidak ada sebetulnya kan? Iya. Nah, oke, tabungan saya banyak, misalnya ya udah tabungan saya ratusan juta. Nah, bunganya kan lumayan kan? Kalau misalnya lumayan. Bagi hasilnya kalau syariah lumayan. Tapi kalau dalam konsep ekonominya bagaimana dengan biasanya disebut dengan inflasi, kenaikan harga. Apakah sejalan dengan kenaikan harga? Tentu lebih rendah ya imbal hasil itu, makanya nggak disebut investasi. Kalau di pasar modal ya, kalau kita jadikan sarana investasi, tapi dengan pengetahuan tentunya ya, kita belajar, kita pahami mana perusahaan yang bagus, yang mau kita beli ya, sahamnya misalnya. Nah itu banyak manfaatnya. Nah manfaatnya untuk pribadi, kita dapat bagi hasil ya dari perusahaan. Nah disebut dividen itu namanya ya, bagi hasil setiap misalnya triwulan. Itu ada keluar laporan keuangan, itu banyak perusahaan yang memberikan bagi hasil ya. Nah selanjutnya kita akan memperoleh keuntungan berupa kenaikan dari harga ya. Apakah itu harga saham yang kita beli, kan itu akan naik terus kalau perusahaannya bagus. Nah, kenaikan dari harga saham kita atau harga obligasi kita, harga suku kita. Nah itu manfaatnya, itu fungsinya bagi investor. Jadi banyak keuntungannya ya. Nah fungsinya bagi bagi masyarakat. Nah itu banyak ya. Kalau kita beli saham gimana manfaatnya bagi masyarakat? Nah perusahaan itu kan sebetulnya ingin berkembang ya. Iya benar. Ingin berkembang, dari mana pasti perkembangan perusahaan harus didukung dengan sumber dana kan. Ya nambah karyawan, nambah pabrik. Dari mana sumbernya? Ya dari pasar modal. Nah jadi kalau kita beli saham itu sama dengan kita ya membantu perusahaan, membantu menyediakan lapangan kerja sebetulnya, walaupun ini nggak apa-apa dalam porsi yang kecil kan. Berarti kita membantu menyediakan penghidupan bagi orang ya. Jadi konsep syariahnya ini udah sesuai dengan konsep syariah sebetulnya ya. Apa yang dipraktekkan di pasar modal ya. Kita memberikan penghidupan kepada orang lain, perusahaan bisa tumbuh dan kita memberikan penghidupan bagi orang lain. Bagi negara pun ya manfaatnya besar ya. Banyak bangunan, bahkan sekarang itu jalannya, jalan tol itu. Nah itu banyak didanai oleh dari pasar modal juga. Ya banyak didanai dari obligasi syariah juga kan. Jadi pemerintah mengeluarkan namanya surat utang ya. Nah ada yang berbasis syariah dan ada yang tidak ya. Nah itu manfaatnya untuk pembangunan kita juga. Nah, jadi
tentu manfaatnya sangat besar ya. Dibandingkan manfaatnya panjang ya Pak. Iya, manfaatnya panjang. Nah, itu tentang manfaatnya. Dan apa sih Pak yang menjadi dasar hukum pasar modal syariah tersebut Pak? Oke, nah dasar hukum ya. Untuk dasar hukum pasar modal ini tentunya ya untuk syariah ya. Sebetulnya kalau kita bicara yang membuat aturan ya, yang punya otoritas itu ya di pasar modal dan pasar modal syariah itu sama ya sebetulnya. Yang membuat aturannya adalah otoritas jasa keuangan, OJK ya. Mereka yang membuat aturan di sana, OJK. Kalau sekarang, kalau ya zaman dulu memang langsung di bawah pemerintah ya, Bapepam namanya. Tapi kalau sekarang itu OJK ya. Mereka membuat aturan tentang gimana mekanismenya di pasar modal ya. Pemerintah tentu membuat aturan juga undang-undang. Tapi untuk syariah itu tentu harus ada aturan lagi ya. Gimana syariahnya? Bisa nggak OJK membuat aturannya? Tentu tidak semua, kalau konvensional bisa. Tapi kalau syariah tentu harus melibatkan ya apa kita katakan ulama ya. Iya, secara Islam. Iya, secara Islam tentu apa namanya? Yang punya otoritas di sini adalah majelis ulama kita ya. Makanya ini di samping ada OJK di pasar modal syariah itu ada namanya DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Nah, inilah yang menentukan aturan, yang membuat aturan di pasar modal ya. Ada OJK dan ada DSN. OJK itu mengeluarkan peraturan tentang saham nomor sekian. Di DSN pun sama, mereka mengeluarkan fatwa namanya. Fatwa untuk saham syariah gimana fatwanya? Nah, itu diatur kalau nggak salah dalam fatwa nomor 40 ya. Ada fatwa nomor 40 nanti saya menjelaskan tentang bagaimana saham syariah itu, bagaimana mekanismenya. Jadi ada dua kalau di pasar modal syariah, ada OJK dan ada Dewan Syariah Nasional ya, yang menentukan aturannya ya. Karena nggak semua kita kan tahu mana yang iya mungkin tertarik juga kita ingin investasi di pasar modal ya. Karena prosesnya mudah kan. Bahkan saya rasa kalau memang tertarik itu prosesnya ya lebih sulit beli emas di sana. Iya ya. Karena cukup kita buka HP kan. Udah bisa langsung transaksi di pasar modal ya. Jadi kalau kita ingin syariahnya tentu itu udah ada aturannya. Nanti udah bisa kita lihat. Yang menentukan itu tentu untuk syariahnya itu DSN ya. Dewan Syariah Nasional MUI. Ternyata diatur oleh OJK sama DSN. Iya, diatur OJK sama DSN. Nah, itu tentang dasar hukumnya. Bagaimana sih Pak? Bagaimana resiko yang akan terjadi di pasar modal syariah sendiri? Apakah ada resiko positifnya atau ada resiko negatifnya? Iya, betul ya. Nah, ini selalu jadi pertanyaannya. Iya. Investasi ada namanya return, imbal hasil yang kita harapkan, dan ada namanya resiko ya. Pasti itu selalu apa namanya, kalau ada return pasti ada resiko. Nah, kalau returnnya tadi imbal hasilnya udah dijelaskan ya, ada namanya dividen, ada namanya kenaikan harga saham yang kita dapatkan. Bagaimana dengan risikonya? Tentu ada juga ya resiko di pasar modal itu. Dan yang pertama resikonya adalah ya penurunan nilai aset kita ya. Bisa menurun nilai aset kita, bisa menurun harga saham itu bisa menurun ya. Itu resikonya. Jadi kita bisa mengalami kerugian juga ya. Jadi tapi dalam konsep Islam ya memang keuntungan dan kerugian itu harus sebanding ya. Jangan kita mencari keuntungan saja tapi nggak mau menerima resiko. Berarti kalau kayak kita misal punya HP baru, pasti kan ada juga bakalan rusaknya. Iya. Nggak mungkin aja baru semua gitu ya. Gitu makanya tidak semua produk di pasar modal itu sesuai syariah. Misalnya obligasi itu. Nah, obligasi itu gimana? Iya, obligasi. Nah, itu kita memperoleh namanya coupon rate bagi imbal hasilnya. Ya, itu suku bunga. Tapi risikonya apa? Hampir nggak ada risikonya. Artinya kita hanya menerima keuntungan saja tanpa mau menerima risiko. Nah, ini bertentangan dengan syariah. Nah, jadi muncullah namanya instrumen atau produk yang hampir mirip dengan obligasi. Kalau kita berminat namanya sukuk.
Nah, itu sama dengan obligasi, tapi dia sesuai dengan syariah ya. Nah, di sukuk itu nggak ada suku bunga, nggak ada kupon rate tadi, tapi dia sistemnya memang bagi hasil ya, atau sewa, akad sewa ya kalau di syariahnya. Jadi itu dia risikonya, bisa kita mengalami kerugian juga sebetulnya ya. Walaupun itu bisa kita minimalkan kan kalau kita memang ya paham lah tentang pasar modal ini, bisa mengerti perusahaan. Setidaknya gitu. Ada juga kerugiannya, yaitu tentang aset kita. Iya, tentang aset kita ya. Oke, ini sudah panjang lebar juga pembahasan kita. Yang mungkin buat rekan-rekan yang mau bertanya, langsung aja kirimin pertanyaan kamu di 082299996105 melalui via chat, WhatsApp, dan juga SMS ya. Nanti bakalan dijawab oleh Pak Samsudi. So kalau gitu kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. Dari Centro Kota Salak kami modern untuk menjadi teman setia Anda, 105 FM, Your Lifestyle. Oke, balik lagi bersama Anda di sini dengan tahu dan bersama Pak Samsudin yang menemani ruang dengar kamu di sini, dan masih dalam tema pasar modal syariah dalam. Oke, tadi kita udah panjang pembahasannya dari pengertiannya, apa saja perannya, jenisnya, dan apa saja kerugiannya juga. Kali ini Anda mau bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak prosedur sebuah perusahaan yang ada dalam pasar modal dapat dikategorikan sebagai saham syariah Pak? Oh ya. Bagaimana prosedurnya ya? Nah ini penting ya agar kita paham ya. Berminat investasi di pasar modal, bagaimana prosedurnya suatu perusahaan itu dikategorikan punya saham syariah, atau perusahaannya memang operasinya berdasarkan prinsip syariah ya. Sebetulnya kalau misalnya nggak mau ribet mungkin, karena kalau prosedurnya itu memang banyak kriterianya ya. Kalau nggak mau ribet ya lihat di indeksnya namanya ya. Kalau kita misalnya punya aplikasi pasar modal ya, kita lihat indeks. Jadi ada namanya indeks saham syariah ya. Nah kalau itu memang berarti udah sesuai kriteria semua. Ada namanya ISI. Nah itu semua perusahaan yang berbasis syariah itu berdasarkan ulah lolos itu masuk ke ISI. Nah ada namanya Jakarta Islamic Index ya. Itu cuma 30 perusahaan. Nah kalau misalnya kita nggak terlalu paham dengan mana perusahaan yang bagus, dia sesuai syariah dan mana yang bagus, nah kita beli saham yang terindeks di Jakarta Islamic Index. Itu udah disortir atau udah difilter ya istilahnya, kalau di sana udah difilter bahwa perusahaan itu berdasarkan prinsip syariah dan kinerja perusahaan itu bagus. Jadi kan nggak semua kita paham baca laporan keuangan kan. Makanya kalau mau perusahaan yang bagus sesuai syariah, mana sih perusahaannya, ya pilihlah yang ada di Jakarta Islamic Index. Untuk menentukan kriterianya itu tadi sangat banyak. Pertama dilihat dulu dari MUI pun pasti seperti itu, dilihat dulu dari operasional perusahaan. Kalau memang mau dilihat ya, saya ingin tahu, saya nggak mau lihat dari indeks ya, saya mau lihat sendiri. Nah kita lihat dari operasional perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memproduksi produk yang halal atau memproduksi produk yang dalamnya terkandung unsur yang haram kan? Misalnya kan minuman keras, nah, kan itu ya udah keluar dari syariah kan? Nah itu yang pertama. Bahkan rokok pun itu disangsikan juga kan? Nggak ada juga masuk ke syariah ya perusahaan rokok. Selanjutnya apakah ini masih operasionalnya. Selanjutnya perusahaan yang kegiatan utamanya atau pendapatan utamanya bersumber dari riba ya dalam pandangan agama. Misalnya bank syariah, bank konvensional ya kan, mereka sebetulnya kalau dari pandangan syariahnya kan sebagian besar sumber penghasilannya mungkin dari riba. Makanya nggak akan ada yang masuk ke saham syariah ya. Nah itu dia, ada kriteria lagi ya, akan dilihat dari sumber permodalannya ya. Makanya banyak kriteria sebetulnya kalau mau kita lihat.
Jadi kalau permodalan perusahaan tersebut ya dia mengandalkan hutang ya yang berbasis riba ya. Sebetulnya hutang itu kan kebanyakan pasti mengandung bunga kan. Jadi kalau misalnya modal dia dari hutang di atas 40% itu mungkin udah masuk ke perusahaan yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi ada batasannya yang ditetapkan Majelis Ulama ya. Kalau JI itu kecil ya, nggak boleh 10% kalau nggak salah. Hanya boleh menggunakan sumber modal dia dari utang itu 10%. Jadi harus dari mana sumber modalnya? Ya dari saham ya, jangan dari hutang. Itu untuk kesyariahannya ya. Begitu juga dengan pendapatannya ya. Tidak boleh jumlah pendapatan itu ada patokannya berapa persen yang ditoleransi ya. Walaupun sebetulnya dalam syariah itu memang harus murni ya. Iya. Harus murni. Tapi kalau di di aturannya itu mana yang masuk saham syariah itu masih ada batasannya, batasan yang ditentukan ya. Masih ada toleransi. Misalnya pendapatan berbasis bunga itu 10% ya. 10%, 90% itu jangan ada bunga dalamnya. Jadi dalam 10% ini pun ada namanya proses pemurnian ya. Itu pun nggak boleh, sebetulnya nggak boleh dikembalikan sebagai bagian laba, tapi itu dialokasikan ke misalnya ke CSR perusahaan ya, atau disumbangkanlah ke masyarakat ya. Jadi itu prosesnya ya, kalau mau kita lihat mana yang syariah, mana yang tidak ya. Nah, Oke, selanjutnya investasi apa Pak yang resikonya lebih rendah di pasar modal syariah? Oke, ini pertanyaannya cukup baik ya. Investasi apa yang lebih rendah, apalagi mungkin yang di kalangan anak muda, karena bahwa mahasiswa juga bisa, sekolah juga bisa gitu. Betul, ini pertanyaannya cukup bagus ya, cukup baik ya. Tentunya kita ingin mungkin kalau download aplikasi banyak ya, sangat banyak aplikasi pasar modal. Sekarang ya, mana sih aplikasi pasar modal itu apakah ada yang kayak apa sih ya, bodong nggak sih Pak yang bilang kayak gitu? Kan sekarang udah banyak juga saham bodong, investasi bodong. Iya. Mungkin kalau yang bodong itu sedikit ya. Kalau di pasar modal ini, sebagian besar itu kalau kita lihat itu memang itu resmi. Ya udah di lulus OJK lah ya, udah diawasi OJK sebagian besar. Tapi harus kita lihat ya, mana namanya aplikasi itu kan ada namanya banknya ya sebetulnya. Bank apa, RDN-nya namanya, rekening dan nasabahnya di mana. Sama seperti kita buka tabungan sebetulnya. Kalau kita investasi apa nih Pak yang risikonya lebih rendah? Ini pertanyaan. Karena nggak semua kita paham ya. Mana yang lebih rendah risikonya? Saya nggak paham Pak tentang instrumen-instrumen tadi. Iya. Saya nggak terlalu paham dengan saham, tapi saya ingin investasi. Oke. Nah, ini ada beberapa tingkatan sebetulnya risiko ya. Di pasar modal itu untuk produk tadi atau instrumen ya. Mungkin lebih familiar produk disebutkan ya. Ada tingkatan risiko tinggi ya. Itu namanya derivatif, tapi jarang dibahas ya. Itu risikonya sangat tinggi dan itu memang high risk ya. Selanjutnya ada risikonya menengah ya. Itulah saham ya, itu risikonya menengah. Artinya kalau kita pelajari masih bisa kita kendalikan sebetulnya. Ada risikonya yang rendah tadi ya. Iya. Mana yang rendah? Yang rendah itu risikonya yaitu reksadana. Reksadana ya. Reksadana itu kenapa rendah? Karena reksadana ini itu kumpulan dari beberapa produk tadi, instrumen tadi yang dikemas lagi dan diperjualbelikan di pasar modal. Siapa yang mengumpulkan ini, memilih ini? Manajer investasi. Itu ada pihak ketiga yang kita percaya untuk mengelola aset kita, makanya itu resikonya rendah. Jadi kita nggak punya pemahaman kan? Iya. Nah, makanya ada pihak ketiganya, manajer investasi yang sudah ahli di pasar modal. Nah, mereka yang mengelola, ya tentu mereka udah punya pemahaman lah ya, yang baik di pasar modal. Makanya kalau nggak ada pemahaman Anda, ingin investasi saya di pasar modal, nggak tahu saya
gimana resiko, maka pilihlah Reksadana. reksadana karena itu udah dikelola oleh manajer investasi. Dana Anda dipercayakan dikelola oleh manajer investasi yang sudah punya ilmu, punya pemahaman ya, dan punya pengalaman di pasar modal. Oke, itu dia ya. Karena untuk kalangan anak muda ternyata investasi yang risikonya lebih rendah itu ada di reksadana Iya, karena di punya reksadana. pihak ketiga. Jadi misalnya kamu gak paham karena ada pihak ketiganya, jadi kamu lebih aman ya. Iya, lebih aman, dikelola oleh emang yang ahli. Iya, Manajer karena ada investasi. ahlinya. Ya. Oke, dan apa saja sih Pak yang harus dihindari dalam pelaksanaan transaksi di pasar modal syariah? Oke. Yang harus kita hindari ya, transaksi di pasar modal syariah ya. Nah, memang banyak instrumen itu yang tidak bisa kita ya, artinya kalau di syariah kan ada batasan. Iya. Ya, jelas batasannya ya. Prosesnya harus jelas tadi, akadnya lagi harus jelas ya. Kan kalau di syariah itu ada akadnya kan, ada mudharabah namanya, ada musyarakah, ada ijarah ya. Nah, itu harus sesuai semua ya. Makanya nggak semua instrumen produk tadi bisa kita beli kalau di syariah ya. Jadi misalnya saham ya, saham yang tidak sesuai dengan syariah itu ya harus kita hindari. Nah, kadang ini saham-saham konvensional ini banyak itu saham yang mudah kita terkecoh ya, karena ada juga di sana orang yang sebetulnya pihak yang bermain namanya bandar ya. Nanti kita kira ini rendah apanya ya, tapi itu di konvensional biasanya rendah harganya, tapi tiba-tiba tinggi, Anda tertarik membelinya, beberapa hari ke depan itu harganya udah turun. Nah, itu ya biasa di sana ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang selanjutnya investasi itu ya. Investasi itu pada dasarnya di agama pun dianjurkan. Nah, investasi itu sebetulnya jangka panjang ya. Makanya ada investasi, ada trading istilahnya di sini. Investasi itu tujuannya jangka panjang. Jadi ya beda dengan trading. Nah, sebetulnya kalau trading ini memang saya rasa pun dari segi agamanya kita kaji pun ini akan cenderung lebih dekat dengan keharaman. Karena kita patokannya bukan melihat perusahaannya lagi ya, tapi melihat fluktuasi harga saham. Nah, harusnya kan kalau dari segi syariah kan imbal hasilnya sama kita, tapi ini enggak. Kita hanya melihat kenaikan harga saham, harganya rendah kita jual, kita beli, naik kita jual gitu ya. Nah, kalau ini udah cenderung mendekati keharaman, saya rasa mirip dengan spekulasi. Nah, itu dia. Nah, yang paling apalagi yang paling harus kita hindari tentunya spekulasi tadi. Kalau itu ya jelas di pasar modal pun ada spekulasi, termasuk di tadi instrumen derivatif namanya ya, produk turunan itu spekulasinya sangat tinggi. Dan itu kalau itu ya tentu dari syariah itu harus benar-benar kita hindari. Jadi kita pilih aja yang sesuai dengan syariah ya. Kita pilih saham syariah, reksadana syariah, atau satu lagi sukuk ya. Sukuk. Nah, biar lebih aman ya, biar lebih aman. Dan itu memang lebih terjamin sebetulnya. Pemerintah pun lebih menjamin, seperti sukuk itu jaminannya jelas dari pemerintah. Oke, itu dia ya, udah panjang lebar ya Pak ya pembahasan kita, apalagi ini sudah di informasi pukul 20 di menit 49. Pertanyaan terakhir sih. Untuk yang terakhir ini kesan pesan Bapak nih untuk masyarakat di Padang Serikon yang mendengarkan kita ini, apa pesan terakhir Bapak tentang pasar modal syariah ini untuk mengajak para masyarakat? Oke. Ya. Nah, oke. Investasi ya di pasar modal syariah. Ini dalam konsep agama pun sangat dianjurkan ya. Sebetulnya banyak tadi udah saya sampaikan, banyak keuntungannya. Keuntungannya bagi investor ada, keuntungannya bagi masyarakat ada, keuntungannya bagi negara ada. Tinggal lagi bagaimana kita menjalankannya ya. Nah, kalau benar-benar ingin berminat untuk investasi ini harus dimulai pertama tentunya dari niat yang benar dulu. Jangan niat kita ya, innamal a'malu binniyat kan semua itu kan dia dasari niat kan. Maunya semua
apa yang kita laksanakan itu bernilai ibadah ya. Niat kita ya kita luruskan. Nah, misalnya nih ya, membantu menyediakan penghidupan bagi orang, bagi masyarakat ya, karena Allah Ta'ala ya. Nah, niat yang benar untuk berinvestasi ya. Kedua, nah, kalau kita berminat investasi itu inputnya harus dari yang halal, artinya dana yang kita investasikan itu yang halal ya. Gunakanlah misalnya tabungan kita kalau mau investasi ya. Jangan kita gunakan pula yang sumbernya yang nggak jelas ya. Nah itu yang kedua, kalau misalnya kita ya udah investasi, gimana, apa prinsip yang harus saya pegang. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ya, yang ketiga itu udah inputnya halal. Yang ketiga tentunya prosesnya. Iya. Prosesnya tentu harus sesuai dengan syariah ya. Nah prosesnya kita harus lihat, prosesnya harus sesuai syariah tadi, perusahaannya, akadnya harus sesuai dengan syariah. Yang keempat, nah ada yang keempat lagi, udah kita lihat prosesnya oke, aman, prosesnya sesuai syariah. Yang keempat ini ya, ini butuh pemahaman sebetulnya, kita sedikit ilmu yaitu pengelolaan. Kita kelola secara profesional aset kita ya. Ada pemahaman kita walaupun sedikit tentang pasar modal. Yang kelima, ketika semua rangkaian ini sudah kita laksanakan lah. Yang kelima ya, tentu terakhir adalah berdoa kan. Berharap kembali kepada Tuhan. Berdoa dan ya, berserah diri kepada Allah. Nah itu untuk prinsip yang harus kita pegang, dan itu ikhtiar juga, prinsip ikhtiar dalam agama kita. Harus ada niat ya Pak ya. Iya, niat. Oke, terima kasih untuk Pak Samsudin yang sudah menjelaskan tentang pasar modal syariah di malam hari ini. Ini sebelum menutup, ini Bapak mau salam-salam dulu. Ya, salam sama siapa ini? Salam kepada pendengar lah ya, dan kepada para pendengar pada malam hari ini, khususnya kepada golongan muda ya. Iya. Nah, ini sebetulnya tujuannya memang ke golongan muda. Golongan muda, generasi generasi Z lah ya. Generasi Z udah di atas milenial ya. Karena yang diharapkan itu mereka menjadi calon-calon investor ya, yang duduk di bangku perkuliahan ya. Salam juga ke keluarga ya. Saya rasa itu aja. Oke, Pak, terima kasih untuk Pak Samsudin yang sudah memberikan kita penjelasan tentang pasar modal syariah. Semoga rekan juga yang mendengarkan dan kita semua yang sudah mendengarkan di sini bisa mendapatkan dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu aja dulu, dan nanti Wanda akan kembali lagi untuk menyapa ruang dengarkan Rau dengan request malam ini dengan genre pop Indo dan pop barat ya rekan Rau. So stay tune terus di 105 Pro FM, your lifestyle.